Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan. Amin. Pada sesi ini kita akan membahas tentang akuntansi kewajiban lancar. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan yang kedua, biasakan menonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Saya Rudi Abdullah, SMMAKG. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita berbicara tentang kewajiban lancar. Apa sih, bagaimana sih sifatnya kewajiban lancar itu? Kewajiban lancar atau hutang lancar atau hutang jangka pendek, yaitu kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan aset aktiva lancar, atau bisa juga dengan menciptakan kewajiban lancar lain yang harus segera dilunasi atau dilunasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Jadi dia pelunasannya tidak boleh lebih dari 1 tahun. Oke. Nah, kewajiban lancar yang termasuk dalam kategori kewajiban lancar yaitu hutang usaha atau hutang niaga, pendapatan diterima di muka, hutang pajak penghasilan karyawan, hutang bunga, hutang upah, hutang pajak penghasilan, kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Oke, kita lihat apa itu hutang usaha. Hutang usaha atau account payable timbul pada saat barang atau jasa diterima sebelum dilakukan pembayaran. Dalam transaksi perusahaan dagang, seringkali perusahaan membeli barang dagang secara kredit dari pemasok atau supplier untuk dijual kembali kepada pemasok untuk dijual kembali kepada konsumen atau pelanggan. Nah, ini adalah jurnal transaksi pembelian secara kredit sistem periodik. Nah, ini sistem periodik kemarin kita sudah bahas ya. Kalau jurnal untuk sistem periodik, kalau terjadi transaksi pembelian barang secara kredit, yaitu pembelian pada hutang. Sistem perpetual jurnalnya yaitu persediaan barang dagang pada hutang usaha. Sedangkan jurnal pelunasan hutang usaha yaitu hutang usaha pada kas. Oke, kita masuk di pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka timbul pada saat pembayaran telah diterima namun barang atau jasa belum diberikan. Contoh, sewa diterima di muka. Uang yang diterima di muka ini bagi yang menyewa atau menerima uang muka merupakan utang karena uang telah diterima atas periode sewa yang berjalan. Oke. Utang pajak penghasilan karyawan. Utang pajak penghasilan karyawan merupakan jumlah pajak yang terhutang kepada pemerintah atas besarnya gaji karyawan yang terkena pajak penghasilan. Pemberi kerja dalam hal ini perusahaan wajib memotong dan memungut pajak atas gaji karyawan yang telah melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak, atau biasa juga dikenal dengan istilah PTKP. Oke, kita lanjut ya. Nah, beban bunga, utang bunga, interest payable, merupakan jumlah bunga yang terhutang kepada kreditur atas dana yang dipinjam. Utang bunga muncul karena adanya perbedaan tanggal pembayaran dengan tanggal tutup buku perusahaan sehingga memerlukan jurnal penyesuaian. Utang upah. Utang upah merupakan jumlah upah yang terhutang kepada karyawan buruh atas manfaat yang telah diterima perusahaan melalui pemakaian jasa-jasa karyawan atau buruh selama periode berjalan.
Nah, utang upah timbul karena adanya perbedaan tanggal pembayaran dan tanggal tutup buku perusahaan sehingga memerlukan jurnal penyesuaian. Utang pajak penghasilan atau penjualan. Utang pajak penghasilan atau penjualan merupakan utang atas pajak yang dipungut dari pembeli ketika penjualan terjadi. Oke, nah ini kewajiban jangka panjang yang sifatnya lancar. Kewajiban jangka panjang yang sifatnya lancar adalah sebagian dari kewajiban jangka panjang yang akan segera jatuh tempo dalam jangka waktu misal 1 tahun. Contoh, asumsikan bahwa tanggal 30 September 2008 perusahaan menerbitkan surat utang dengan nominal 50 juta. Surat utang ini akan jatuh tempo secara bertahap dalam jangka waktu 5 tahun, masing-masing 10 juta setiap tahunnya, yang terhitung tanggal 31 September 2018 ketika laporan keuangan disiapkan tanggal 31 Desember 2008, maka 10 juta seharusnya dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Sedangkan sisanya sebesar 40 juta dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang. Oke, kita lanjut. Saya kira tadi hanya utang ya. Ini kita masuk di akuntansi atas utang wesel jangka pendek. Apa itu utang wesel atau wesel bayar? Merupakan janji tertulis dicatat sebagai wesel, sebagai utang wesel. Ini tadi juga kita sudah tadi ya. Ini sudah kita pernah bahas di materi sebelumnya, tapi tidak apa-apa. Kita perdalam lagi di poin ini ya. Wesel bayar memerlukan pembayaran bunga dan seringkali diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan atau pendanaan jangka pendek. Wesel diterbitkan oleh debitur ketika sejumlah uang pinjaman dari bank atau kreditur. Wesel juga dapat diterbitkan untuk menggantikan sementara utang usaha yang telah jatuh tempo. Oke, ini ada 2 jenis wesel bayar. Wesel bayar berbunga dan wesel bayar yang didiskontokan, interest bearing note dan discounted note. Oke, kita masuk di wesel bayar berbunga. Beban bunga akan diakui atau dicatat pada akhir periode akuntansi dan atau pada saat wesel jatuh tempo. Beban bunga yang dicatat pada akhir periode akuntansi merupakan beban bunga berjalan atau bunga yang masih harus dibayar terhitung mulai pada saat wesel diterbitkan sampai dengan tanggal tutup buku perusahaan. Contoh, wesel berumur 6 bulan yang diterbitkan 1 September 2015 akan jatuh tempo akhir Februari 2016. Beban bunga dari 1 September sampai 31 Desember 2015 harus diakui dan dicatat saat tutup buku perusahaan. Jika tanggal jatuh tempo dan tanggal penerbitan wesel berbeda dalam periode akuntansi yang sama, maka akun bunga akan diakui sekaligus pada saat wesel tersebut jatuh tempo sebesar umur wesel. Contoh, wesel berumur 4 bulan yang diterbitkan 1 April 2015 akan jatuh tempo pada Juli 2015. Beban bunga sekaligus dicatat pada periode yang sama. Jadi harus dilihat ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ilustrasi 1 akuntansi wesel bayar jangka pendek. Tanggal 1 September 2010 perusahaan meminjam uang ke bank dengan menerbitkan wesel bayar sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Wesel bayar yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal penerbitan periode akuntansi perusahaan akan berakhir setiap tanggal 31 Desember. Yang diminta, catatlah transaksi-transaksi yang diperlukan. Nah, ini adalah
perkiraan yang akan kita catat. 1 September kas pada hutang wesel 100 juta. Ini pencatatan karena penerbitan wesel. Yang kedua, transaksi kedua 31 Desember 2010. Beban bunga pada hutang bunga sebesar 4 juta. Bunga berjalan sama dengan 4 bulan kali 12% dikali 12 bulan dibagi 12 bulan dikali 100 juta. Nilainya sama dengan 4 juta. Transaksi tanggal 1 Januari 2011, hutang bunga pada beban bunga. Jurnal pembaliknya yaitu 4 juta. Tanggal 28 Februari 2011, hutang wesel beban bunga pada kas. Hutang weselnya 100 juta, beban bunganya 6 juta, kasnya 106 juta. Ini timbul akibat pembayaran hutang wesel 6 bulan dikali 12% dibagi 12 bulan dikali 100 juta. Ini adalah yang diminta tadi ya. Oke, nah ini ilustrasi 2 akuntansi wesel bayar jangka pendek. Ini ya hampir sama dengan yang tadi ya, tapi kalau ini ada termin. Nah, 1 Maret membeli barang, transaksi 1 Maret membeli barang dagang senilai 30 juta dengan syarat kredit 1/10 N/30. Sistem pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. Ini 1/10 N/30 ini artinya ketika pembayaran dilakukan lebih cepat sebelum tanggal 30, maka akan mendapatkan potongan sebesar 10% ya. Sorry, bukan sebesar 10% ya, sebesar 1%. Jadi itu 1 itu artinya 1%, 10 itu artinya 10 hari, 30 itu artinya 1 bulan. Jadi lebih cepat 10 hari dari 30 hari itu. Oke, selanjutnya 31 Maret untuk menggantikan sementara utang usaha yang telah jatuh tempo diterbitkan wesel bayar dengan nilai nominal 30 juta. Wesel ini berjangka 45 hari dengan tingkat bunga 10% per tahun. Asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari. 360 hari. 15 Mei perusahaan melunasi utang wesel yang jatuh tempo. Oh iya ya, tadi itu kalau di sini 10% ya, berarti di sana 10% seharusnya itu ya, bukan 1%. Tapi nanti kita lihat ya, kita lihat. Nah ini mari kita lihat di sini. 1 Maret transaksi 1 Maret jurnalnya itu pembelian pada hutang usaha dengan nilai 30 juta timbul karena adanya pembelian kredit. 31 Maret utang usaha pada utang wesel 30 juta. Wesel menggantikan utang usaha. 15 Mei utang wesel bunga pada kas, yaitu utang weselnya 30 juta, beban bunga 375.000, kasnya 30 juta 375.000. Nah, beban bunga itu dari mana? 45 hari dibagi 360 hari dikali 10% dikali 30 juta. Oke. Nah, ini wesel bayar yang didiskontokan. Wesel bayar yang didiskontokan tidak menyebutkan secara spesifik besarnya tingkat suku bunga, tetapi kreditur sesungguhnya telah menetapkan suku bunga.
Bunga yang ditetapkan kreditur akan secara otomatis mengurangi nilai nominal wesel yang diterbitkan debitur. Bunga yang mengurangi nilai nominal wesel dinamakan diskonto. Nah, ini ilustrasinya. Saya kira ini hampir sama dengan yang tadi ya, yang membedakan hanya penentuan bunganya. Nah, kita lanjut. Kewajiban kontingensi. Apa itu sih kontingensi? Nah, kontingensi adalah suatu transaksi yang terjadi di masa lampau akan menimbulkan kewajiban jika kejadian tertentu terjadi di masa mendatang. Kewajiban potensial ini disebut kewajiban kontingensi atau contingent liability, di mana kewajiban terjadi pada tanggal neraca, di mana kewajiban belum terjadi pada tanggal neraca. Kewajiban ini baru akan terjadi aktual atau nyata tergantung pada adanya kejadian di masa mendatang. Contohnya garansi produk. Nah, ini garansi ini emang bagus ya, kayak umpamanya kayak garansi HP itu. Tapi kalau kita berbicara garansi ini kebanyakan tidak ada garansi ya, no guarantees. Jika kewajiban kontingensi sangat mungkin terjadi, probable, dan dapat diestimasi secara layak, maka kewajiban tersebut harus dicatat dan akun kewajiban disajikan dalam laporan keuangan. Nah, ini adalah ilustrasi kewajiban kontingensi. Misalkan sepanjang bulan Agustus 2013, PT Netcom telah melakukan penjualan produk komputer desktop dengan senilai 120 juta. Perusahaan memberikan jaminan atau garansi produk selama 1 tahun penuh kepada pembeli atas kemungkinan terjadinya kerusakan produk yang bukan diakibatkan kesalahan pembeli. Jadi garansinya juga itu ya, kecuali rusak itu barangnya bukan karena kesalahannya kita. Berdasarkan pengalaman, besarnya rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan produk selama masa garansi adalah 6% dan nilai jual, 6% dari nilai jual. Maka ayat jurnal penyesuaian diperlukan untuk mencatat estimasi beban garansi di bulan Agustus 2013 adalah sebagai berikut. Misalnya, tanggal 9 September 2013, seorang pembeli mengajukan klaim kepada perusahaan atas spare part atau suku cadang yang rusak sebesar 550. Maka ayat jurnalnya, kita lihat. Ini ayat jurnalnya tidak muncul ya. Kalau ayat jurnalnya ini adalah pembelian pada klaim suku cadang, yaitu 550. Cuma sayang ini tidak muncul, tapi tidak terlalu penting lah itu ayat jurnalnya, pencatatannya. Yang penting dipahami bahwa garansi itu timbul atau bisa dikategorikan sebagai kewajiban kontingensi yang timbul bukan pada saat dibelinya barang, tapi timbul di masa yang akan datang. Dan ini juga perusahaan harus pintar-pintar melakukan estimasi. Tapi kan kebanyakan juga perusahaan itu menciptakan produk dengan kualitas standar yang sama. Jadi kita hampir-hampir tidak tahu kira-kira berapa yang akan ada garansinya atau berapa barang yang akan rusak. Biasanya perusahaan juga itu sudah mengestimasi semua produknya itu harus ada garansi. Tapi itu akan lebih detail. Penjelasan akan lebih dalam atau lebih detail nanti ada khusus kita berbicara masalah garansi. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang akuntansi penggajian. Orang ini yang ditunggu ini akuntansi penggajian, tapi bukan akuntansi penggajiannya ya. Yang ditunggu itu adalah gaji pada tanggal 3 atau gaji pada tanggal 1. Oke, mari kita lihat apa sih bedanya gaji dengan upah itu. Gaji merupakan sejumlah pembayaran kepada karyawan yang diberi tugas administratif dan manajemen yang biasanya ditetapkan secara bulanan. Jadi
kalau gaji itu per bulan. Kalau yang sering terima gaji sudah tahu, ini tidak perlu kita jelaskan. Yang perlu kita jelaskan adalah berapa sih yang diterima. Kalau upah merupakan imbalan yang diberikan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Jumlah pembayaran upahnya biasanya ditetapkan secara harian atau didasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan. Ya beda. Kalau gaji itu bulanan, bolos 2 kali sampai 3 kali gaji sama. Tapi kalau upah kita disuruh kerja, kerjaan tidak selesai, langsung dipotong. Itu bedanya gaji dengan upah. Yang sering tidak masuk kantor mendengarkan penjelasan ini tadi pasti ketawa-ketawa. Oke, kita lanjut. Akuntansi penggajian masih. Di sini kompensasi karyawan bukan hanya gaji dan upah, namun ada juga tambahan berupa tunjangan. Nah ini kalau di perusahaan itu memang, apalagi perusahaan-perusahaan retail ya yang sudah besar yang mengandalkan penjualan, itu rata-rata tidak lagi mengejar gaji, tapi lebih mengejar tunjangan. Ada juga bonus. Nah, itu yang paling sering dikejar itu. Gajinya sedikit sih, tapi tunjangannya banyak. Oke. Beberapa bentuk tunjangan seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Ayat jurnalnya tidak muncul ya. Tapi nanti kita jelaskan ya di pertemuan selanjutnya kalau berbicara tentang ayat jurnal ini. Pada saat utang, nah ini juga berbicara tentang ayat jurnal ini, cuma sayang ini dia tidak muncul ya. Ini juga tentang ayat jurnalnya pada utang pajak, jaminan sosial. Ini tidak muncul juga. Oke. Latihan satu soal. Oke. Di bawah ini beberapa transaksi yang telah terjadi sepanjang tahun 2016 pada PT Langling-Lung yang menimbulkan kewajiban lancar bagi perusahaan. Transaksi penjualan tunai yaitu sebesar 250 juta. Nilai ini belum termasuk pajak penjualan yang dibebankan kepada pembeli sebesar 10%. PT Triple L menyetorkan pajak penjualan ke Bank Indoraya selaku bank persepsi, yaitu bank yang ditunjuk pemerintah untuk menampung sementara uang hasil kas pajak negara. Pada tahun 2016, perusahaan menerbitkan wesel bayar untuk mendapatkan pinjaman senilai 100 juta dengan bunga 9% per tahun selama 6 bulan. Saat jatuh tempo, perusahaan membayar pokok pinjaman beserta bunganya. Oke. Berdasarkan pada besarnya klaim aktual yang telah terjadi di masa lampau, perusahaan mengestimasi bahwa rata-rata biaya garansi atas setiap produk yang dijual adalah sebesar 2% dari harga jual. Pada pertengahan 2016, perusahaan menerbitkan wesel bayar dan untuk menggantikan sementara utang usahanya karena telah melampaui batas waktu senilai 55 juta. Tingkat suku bunga yang berlaku adalah 8,75% per tahun. Untuk wesel 2 bulan dan saat jatuh tempo dilunasi perusahaan dengan membayar pokok pinjaman dan bunganya. Yang diminta, buatlah jurnal atas transaksi-transaksi di atas ini. Yang menjadi tugas mahasiswa adalah membuat jurnalnya. Oke, terima kasih. Nah,
Demikian materi tentang akuntansi kewajiban lancar. Apa yang menjadi pemaparan tentang akuntansi kewajiban lancar ini semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami semua. Saya kira itu saja yang bisa saya paparkan. Kalau ada hal yang tidak dipahami pada sesi ini, nanti ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.